Oke, kita lanjut di video pembelajaran kedua terkait fenomena-fenomena yang bisa dilihat sebagai PDB order 2 gitu ya. Kita orang matematik, kita lihatnya fenomena langsung oke, ini persamaan diferensial ini gitu. Itu menarik ya. Apakah seaneh itu Bu orang matematik? Sebetulnya orang matematik itu orang yang banyak dibutuhkan ya. Terutama untuk bidang-bidang teknik. Jadi sebetulnya masalah yang kita selesaikan, metode-metode yang kita pelajari itu sebetulnya metode-metode yang digunakan untuk masalah-masalah yang teknik, masalah-masalah di bidang teknik. Jadi beda dengan memang pendidikan matematik beda arah ya. Kalau kita di murni itu arahnya lebih ke ilmu yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang teknik. Jadi sekalian akan sering melihat fenomena dimodelkan, diselesaikan gitu. Karena memang itu yang diinginkan. Jadi kita mau melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kacamata orang non matematik gitu ya. Seperti misalkan di teknik sipil, saya kemarin sempat menguji ya di ITB itu membahas mahasiswa skripsi skripsi mahasiswa membahas tentang breaking water gitu ya. Jadi kalau di pinggir pantai itu ada pemecah gelombang begitu. Ternyata kalau orang awam lihat namanya pemecah gelombang, namanya juga sudah pemecah gelombang ya. Jadi mau dipasang, ketika dipasang itu pasti akan memecahkan gelombang. Jadi ombaknya itu akan pecah. Ternyata secara matematis bisa terjadi yang namanya resonansi atau bisa terjadi gelombangnya malah semakin parah apabila kita tidak men-setting pemecah gelombangnya dengan baik gitu ya. Jadi ternyata nggak sembarang pemecah gelombang kita taruh itu malah memecahkan gelombang. Kalau kita taruh pemecah gelombang dengan bentuknya yang semakin yang berlawanan dengan yang kita mau, itu malah bisa jadi ombaknya malah semakin tinggi. Ya, sebetulnya betul kan? Itu bisa terjadi kalau pemecah gelombangnya tidak kita buat, tidak kita desain untuk memecahkan gelombang. Ya, itu hal yang bisa ditangkap oleh orang matematik dan kita bisa jelaskan secara perhitungan matematik, tetapi orang awam itu kadang tidak bisa. Oh iya, kalau kita tulis dengan matematik mereka akan lebih percaya gitu ya, pembuktian secara matematiknya ada. Oke, tadi intermezzo saja. Nah, sekarang kembali ke materi kita. Jadi selanjutnya di sini kita akan belajar terkait gerak osilasi. Namanya osilasi itu artinya gerakannya itu bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Jadi kalau kalian mondar-mandir, nah itu sebetulnya kalian tuh berosilasi sebetulnya ya. Kanan kiri gitu ya. Itu sebenarnya berosilasi, ada periodenya. Mungkin beser gitu ya, jadi akan sering ke kamar mandi. Kalian bisa hitung berapa periode, berapa jam sekali, berapa menit sekali ke kamar mandi gitu kan. Nah itu sebetulnya gerakan yang dilakukan berulang-ulang, satu tempat ke tempat lain, dua titik secara berkesinambungan gitu ya. Itu sebetulnya kan osilasi juga gitu ya. Atau gampangannya apa, dari kalau kuliahnya di kampus ya, jadi kalau dari kampus ke kos gitu ya, tiap hari kampus ke kos itu kalian bisa hitung sebetulnya periode saya di kampus berapa lama, di kos berapa lama. Jadi saya itu ke kampus itu sebetulnya periodenya satu hari berapa lama sih, itu sebetulnya bisa dihitung kan. Nah itu salah satu osilasi ya di kehidupan sehari-hari ya, tapi ya nggak terlalu ngefek orang lain lah, itu urusannya sama diri kalian sendiri kan, kalau urusan kampus dan kos itu tadi paling sama teman. Nah, kalau ini kita belajar gerak osilasi yang sangat sering kita temui di kenyataan, di fenomena atau di kehidupan sehari-hari. Yang sebelah kiri, ini kalian bisa lihat, ini adalah pir, pegas. Bahasanya pegas ya, kalau di sini ya, massa pegas. Jadi ini adalah massanya dan ini adalah pegasnya. Awalnya kalau belum ada massanya, ini pegas itu kan masih agak di atas gitu ya. Ya masih begini saja kalau belum ada masanya. Tetapi ketika sudah ada massa, maka dia akan merenggang, lebih merenggang ke bawah. Gak ada ceritanya pegas dikasih massa itu dia akan mampat ke atas, gak ada. Ya, mampat ke atas kalau ditekan dari bawah kan. Kalau pegasnya digantung begini, dikasih massa di bawah ya dia pasti akan merenggang. Osilasinya di mana, Bu? Oke, sebentar.
Oke, ya, jalan ya. Ini saya sudah setting jalan sebetulnya, jadi gerak osilasinya bisa dibayangkan saja lah. Bayangkan saja ini gerak osilasi yang naik turun naik turun naik turun gitu ya. Oh, ini saya bukanya nggak pakai anotator ya. Kalau kalian buka file PDF yang saya berikan, materi yang saya berikan di file pembaca PDF, ini kan saya pakai Edge ya. Kalau kalian buka di pembaca PDF itu nanti akan bisa digerakkan ya, ini kanan kiri gitu ya. Nah, jadi ternyata ketika diberi masa pegas itu dia nggak langsung melenggang terus diam kan. Dia ada posisi dia naik turun naik turun naik turun sampai lama kelamaan pelan dia mencapai kondisi setimbangnya, kondisi tetapnya, kondisi dia tidak berubah. Nah, sebetulnya sampai dia menuju ke titik setimbangnya tadi, dia itu berosilasi. Dia akan melewati si posisi ini secara berulang kali gitu ya. Jadi awalnya dia akan turun ke bawah, naik, turun ke bawah, naik, turun ke bawah, naik, turun ke bawah sampai akhirnya steady di sini. Tetap di situ. Kalau yang sebelah kanan ini juga gerak osilasi, tapi ini masalahnya adalah masalah pendulum. Pendulum, bandul. Jam dinding, kalau jam dinding zaman dulu itu kan ada bandulnya ya, gede ya, gitu. Terus kalau jam 12 bunyi teng gitu kan. Nah, itu bandulnya akan ke kanan dan ke kiri geraknya. Gitu kan, nggak mungkin dia ke kanan aja gitu ya, kecuali ada magnet di sini. Kalau dibiarkan bebas maka dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, gerak si bandul ini melewati si garis normal, saya bilang ini garis normal ya, garis vertikal ke bawah. Gerak bandul melewati garis normal ini ke kanan dan ke kiri begitu sampai menuju ke titik kesetimbangannya, itu kita sebut juga sebagai gerak osilasi, gerak bolak-balik. Dia bolak-balik lewat si garis ini gitu ya, sama seperti yang pegas tadi, dia bolak-balik garis ini, masanya akan bolak-balik melewati si garis ini sampai dia menuju setimbangnya. Begitu juga dengan yang bandul. Nah, ini adalah dua contoh sederhana fenomena di mana dia merupakan gerak osilasi. Nah, gerak osilasi ini kalau dimodelkan secara matematik dia akan berupa PDB order 2 gitu ya. Apa Bu pentingnya mempelajari bandul? Apa Bu pentingnya mempelajari pegas? Kalau pegas ini banyak ya, banyak implementasinya. Jadi kalian pelajari, kalau di sekarang saya bahasnya hanya pegas tunggal. Yang lebih sering itu pegasnya ada dua gitu. Jadi begini, itu begini, terus ada begini lagi di bawah gitu ya. Atau mungkin bisa 3, 4 dan seterusnya. Dan ini sangat penting, banyak ya di mekanik, di mesin itu kan kita sering lihat ya adanya pegas. Kemudian yang lebih sering di mesin sih. Ini akan efeknya kalau kita bisa menghitung dengan baik, maka efisiensi mesinnya juga baik gitu ya, dan nggak rusak, nggak cepat rusak gitu ya mesinnya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini bandul. Bandul itu ya bisa dilihat yang di jam tadi, dan ini adalah bandul itu kalau sekarang pembahasan bandul yang banyak itu di lengan robot. Jadi kalau robot itu kan ada begini ya. Ini anggaplah ini ada robot gitu kepalanya. Kemudian ini badannya, kepala, kenapa si tangannya ke ini ya, ke kepala ya. Maafkan kalau gambar saya kurang bagus ya. Jadi ilustrasinya kurang lebih ini kaki robot gitu kan. Ini kakinya robot, ada lutut di sebelah sini. Kemudian ini tangannya robot gitu kan. Nah, anggaplah kita bicara tentang tangan robot ini. Robot yang di sebelah sini ini sebetulnya kalau kita lihat dia sebagai bandulnya, tapi bukan bandul tunggal. Jadi kalau yang saya bahas di sini masih bandul tunggal. Kalau tangan robot ini bandulnya 2 ya. Jadi bandul di sini, kemudian dia dipautkan ke sini, di sini dikaitkan ke sana gitu ya. Jadi kalau yang di bawah ini saya kasih beban, nanti kira-kira gerakan tangan si robot ini jadi kemana. Nah, ini jadi perhitungan yang penting ya, karena kita bisa lihat apakah ada chaos atau ada ketidakteraturan dari pergerakan lengan robot atau tidak. Kalau tangan manusia itu kan masih terbatas ya, jadi muternya masih, kita nggak bisa muter tangan kita itu 360 derajat ya, balik gitu kan nggak bisa ya. Mungkin ada tapi jarang lah yang bisa sampai muter gitu ya, si sendinya di bagian tangan di sebelah sini. Kalau untuk robot ini dia bisa muter 360 derajat, betul ya. Dan itu jadi hal yang menarik untuk dikaji secara matematik dan secara fisika juga, dan implementasinya nanti ke elektronika, teknik elektro.
bagaimana kita bisa membuat robot yang memang pergerakannya se-smooth, sehalus gerakan manusia, tidak sekaku robot gitu. Ya, itu tadi sedikit insight ya, sedikit insight ke kalian bahwa ternyata yang kita pelajari itu banyak hal di luar sana itu yang lebih kompleks dan dasarnya yang kita pelajari sekarang gitu. Jadi jangan pernah merasa ini nggak penting, nggak juga. Jadi kalian bisa dapatkan ini sekarang itu juga sebuah kesempatan menurut saya, karena tidak semua orang mendapatkan kajian tentang ini ya. Jadi ketika keluar nanti sudah jadi sarjana matematik itu jadi punya wawasan lebih, punya pengetahuan lebih, oh ternyata ini yang dibilang gitu ya. Dan jangan sampai juga kita ini muslim gitu ya, kalah dengan teknologinya kalah dengan yang non muslim gitu. Jadi harapannya ada di kalian semua ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau persamaan osilasi itu kita sebut persamaan harmonik tanpa redaman. Bentuk umumnya begini. M itu masanya, K itu adalah konstantanya. Jadi kalau di pegas tadi K itu konstanta pegas gitu. Kalau yang di pendulum itu M-nya massa, K ini adalah Y-nya theta, ya M-nya adalah massa, dan saya lupa kayaknya apa ya kalau di pendulum ya. Jadi kaitannya kalau di pendulum itu dia non linear sih soalnya. Jadi yang 3 ini arahnya lebih ke pegas ya, pegas, jadi persamaannya masih linear kan. Kalian belajarnya baru PDB order 2 linear kan, saya nggak akan ngasih yang non linear dulu. Oke, jadi menyelesaikannya gimana? Koefisiennya konstan, kita pakai persamaan homogen non homogen, cari persamaan karakteristiknya gitu ya. Kemudian, ternyata persamaan karakteristiknya itu menghasilkan nilai eigen yang berupa bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang pure imajiner, nggak ada bagian realnya. Nah, kita sebut saja omega 0 ini sebagai akar K per M, maka omega 0 ini sebenarnya frekuensi natural ya. Jadi ketika frekuensi natural itu dimiliki oleh setiap pegas. Jadi kalau jenis pegasnya beda, maka frekuensi naturalnya akan berbeda. Gitu. Jadi bagaimana pegas itu berosilasi itu ditentukan kan dari bahan dari pegas itu sendiri kan. Nah, jadi itu menentukan besaran namanya frekuensi natural atau omega 0 ini. Oke, jadi karena akar karakteristiknya berupa imajiner murni, saya dapat ini ya. Saya dapat bentuknya adalah, solusi umumnya adalah berbentuk cos dan sin. Cocok ya, osilasi cos dan sin adalah fungsi yang periodik, fungsi yang naik turun gitu ya, melalui sumbu nol bolak-balik kan. Oke, berarti cocok dia. Solusinya berbentuk fungsi periodik osilasi. Nah, bentuk penjumlahan fungsi cos dan sin itu kalian bisa tuliskan sebagai cos dari selisih dua sudut, di mana sudut cos dari sudut omega 0 T dikurangi delta, di mana C-nya kaitannya dengan C1 dan C2 adalah ini, dan deltanya adalah arkes tangan dari C2 per C1. Ya. Jadi kalau saya tahu solusi ini, saya bisa dapat solusi 4 dari syarat batas C1 C2-nya saya tahu dari syarat batas atau syarat awal. Omega 0 saya bisa hitung dari koefisien pegasnya dan massa pegas dibagi massa pegas, maka saya bisa dapatkan itu bentuk YT secara khusus. Maka saya bisa hitung C di sini sebagai akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Delta juga saya bisa hitung. Saya bagi saja atau saya cari rasionya C2 dengan C1, kemudian saya arkes tangga. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi frekuensi omega 0 ini kita sebut dengan frekuensi natural. Jadi kalau kita kan mainnya di per 2pi ya. Jadi cos dan sin itu kan dia selalu berulang di 2pi. Sehingga satu cycle, satu puncak dan lembah itu terjadi ketika P-nya 2pi. Nah, frekuensinya adalah omega 0 per 2pi. Ini kita sebut sebagai frekuensi natural dari osilasi harmonik. Kemudian periodenya adalah 1 per frekuensi. Jadi kalau mau cari periode itu sebetulnya tinggal 1 per frekuensi. Jadi balik saja, berarti 2pi per omega 0 gitu kan. Kemudian salah.
Oke. Kemudian delta itu menentukan sudut fasenya. Diketahui syarat awal Y0 dan Y aksen 0, maka saya bisa dapat C1 dan C2 tadi ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk solusi harmonic oscillation. Jadi initial velocity. Jadi Y0 itu berkaitan dengan nilai awalnya. Kalau C1-nya positif, nah ini nilai awalnya ini kan di C1 gitu ya. Di C1. Y aksen 0 itu ditentukan oleh C2 dikali omega 0. Omega 0 kita tahu dia bentuknya adalah K per M. Ini kan, ini kan omega 0 kan. Nah, kalau C2 saya nilainya negatif, maka yang terjadi adalah yang ketiga. Atau saya bahas dari satu dulu. Kalau C2 saya positif, ya, C2 saya positif, maka yang solusinya adalah berbentuk yang kurva nomor 1. Kok bisa tahu Bu kurva nomor 1? Nah, ini kan turunan. Turunan itu sebetulnya kaitannya sama gradien. Gradien di titik T sama dengan 0. Jadi kalau C1 adalah nilai awalnya berapa, kalau C2 menentukan gradiennya. Apakah dia akan naik atau dia akan turun. Kalau C2-nya positif, maka gradien ini naik. Nah, gradien naik adalah yang biru ini. Gitu ya. Kemudian, kalau C2-nya 0, maka gradiennya yang sama dengan 0 ya, ke sana, maka solusinya adalah yang 2 ini. Kalau C2-nya negatif, maka gradiennya akan negatif ya. Gradiennya negatif, maka bentuknya yang begini. Nah, ini negatif. Begitu. Ya. Jadi titik awal Y0 itu menentukan nilai awal, Y aksen 0 itu menentukan kecepatan awal atau gradien dari si nilai awal ini. Maunya nanti arah fungsinya naik, mendatar, atau turun gitu gradiennya. Oke. Next kita ke ilustrasi massa pegas. Jadi massa pegas yang saya jelaskan sebelumnya itu osilasi harmonik sederhana. Kenapa sederhana? Karena tidak ada friction kita anggap, tidak ada damping gitu ya, tidak ada gaya luar juga. Nah, ini ada berbagai jenis sebetulnya massa pegas kalau kita mau meningkat sedikit gitu ya. Jadi ada yang ini posisi yang tadi yang osilasi harmonik sederhana. Sedangkan yang di sebelah kanan 3 ini lebih kompleks sedikit. Jadi yang ini ada damp. Jadi ada pegas, terus di bawahnya ada massa. Tetapi ketika dia balik ke sana gitu ya, pegas ini kan ketika dikasih massa dia akan balik gitu ya, tuing gitu ya, ngeper gitu ya, ngeper ke atas ke bawah. Tapi ketika dia ke sana dia akan tertahan oleh suatu benda yang kita buat dia sebagai peredamnya gitu. Nah, jadi ini kita sebut sebagai damper dashpot gitu ya. Jadi di sini ini adalah sistem massa pegas dengan adanya damping gitu. Walaupun sebetulnya tanpa bentuk begini pun kalau kita taruh di udara maka atau kita taruh pegasnya itu di dalam suatu larutan yang cukup kental itu kan juga ada efek dampingnya ya, ada efek teredamnya. Yang ini adalah massa pegas ketika saya berikan gaya luar, spring force. Jadi selain saya beri massa, ini saya tarik juga, kebayang ya. Jadi ada pegas, saya taruh massa di bawahnya, bukan langsung saya lepas, tapi saya tarik sedikit ke bawah, baru saya lepas. Nah itu saya berikan gaya luar. Kalau yang ini, kalau yang di sini, coret. Nah, kalau yang ini ada spring, ini ada dampnya juga, ini ditarik gitu ya. Jadi ini beragam sekali sistem massa pegas yang kita bisa modifikasi sebetulnya dari massa pegas yang sederhana tadi. Gitu. Kita akan coba bedah satu-satu ya. Jadi bagaimana dengan redaman, bagaimana dengan tanpa redaman, gitu ya.
Nah, jadi ini ya, ini kita dipengaruhi oleh redaman tadi, ada damping force-nya di sini. Nah, jadi ketika dia teredam, maka ada posisi masanya, jadi nggak lepas ke atas ya dia ya, balik pair-nya itu nggak loss ke atas, ada baliknya agak terbatas gitu ya. Kita akan dapatkan modelnya itu berbentuk PDB order 1 linear homogen. YT-nya menyatakan perubahan M dari posisi normal pada waktu T. Pergerakan dari Y, ya, pergerakan dari Y ini itu dipengaruhi oleh momen inersia, faktor redaman, dan gaya elastis KY. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, bedakan dengan yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Osilasi harmonik sederhana tadi kita nggak ada CY aksen itu. Jadi bedanya redamannya itu di CY aksen. Kalau saya anggap C-nya sama dengan 0, maka dia akan kembali ke osilasi harmonik sederhana gitu. Ya. Jadi bedanya di C. Jadi ini bentuk umum perumuman lagi ya. Ini kalau yang sederhana tadi sederhana, kalau yang ini perumuman dari yang sederhana tadi. Oke. Nah, ini sebetulnya bentuknya apa? Bentuknya adalah PDB order 2 ya. PDB order 2 homogen. Nah, ini udah sama, tekniknya sama. Kalian cari persamaan karakteristik, kemudian cari solusinya, basis solusinya, sehingga bisa dibentuk solusi umumnya gitu kan. Ternyata kalau kita cari tahu, kita punya 3 kemungkinan kasus. Jadi ketika C kuadrat min 4MK, nah ini kondisinya adalah dua buah nilai eigen berbeda, jadi solusinya berbentuk eksponensial. Ini aja jadi over damping. Kalau yang sama dengan 0 critical damping, kalau kurang dari 0 under damping. Ya. Nah, ini saya bahas satu persatu nih di bawah. Nah, jadi kalau yang ini over damping itu ketika C kuadrat min 4MK-nya lebih dari 0, saya akan dapat solusinya berbentuk C1 eksponensial lambda 1 plus C2 eksponensial lambda 2, di mana lambda 1 dan lambda 2-nya bentuknya ini. Ya, perhatikan bahwa lambda 1 dan lambda 2 saya itu selalu bernilai negatif. Ya, selalu bernilai negatif. Sehingga lambda 1 dan lambda 2 saya selalu bernilai negatif. Eksponensial dari suatu bilangan negatif, maka dia akan ketika T menuju tak hingga, maka si Y-nya ini akan eksponensialnya akan menuju 0. Sehingga Y-nya juga akan menuju 0 ketika T-nya tak hingga. Ya. Nah, ini beberapa kasus yang bisa ditulis ya. Kalau yang sebelah kiri, ini nilai awalnya itu positif gitu ya. Positif seperti saya bilang tadi, kecepatan awalnya positif, yang ini sama dengan 0, yang ini kurang dari 0 gitu ya. Yang ini nilai awalnya negatif, kecepatannya positif, sama dengan 0 dan kurang dari 0. Tetapi yang sama dari gambar ini dan itu adalah jangka panjangnya solusi-solusi ini akan menuju ke 0, asimptotik ke nilai 0, seperti yang kita dapatkan di sini. Ya, ini kenapa kita sebut solusinya berbentuk over damping. Jadi dampingnya langsung gitu ya, langsung menuju ke 0. Kalau critical damping itu terjadi bentuknya solusinya ketika nilai eigennya kembar, bentuk eksplisit. Kemudian solusinya ketika Y sama dengan 0, ketika T menuju tak hingga dia akan sama dengan 0. Ini menuju ke 0 solusinya, tetapi lebih lambat dibandingkan yang over damping tadi. Jadi tetap damping, tetap teredam, tetapi lebih lambat dibandingkan yang over damping. Nah, yang under damping, nah kalau under damping solusinya nilai eigennya berbentuk bilangan kompleks, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi periodenya beta gitu ya, naik turunnya periodenya beta per 2pi ya. Kemudian amplitudo dari solusinya itu sebesar ini, eksponensial alfa T. Nah, inilah yang kita dapatkan di sini. Jadi sebetulnya solusinya akan berbentuk periodik naik dan turun begitu ya. Tetapi amplitudonya akan semakin mengecil karena amplitudonya sebesar C dipengaruhi oleh eksponensial alfa T, di mana alfa kita untuk kasus ini kita peroleh alfanya berapa? Min C per 2M atau kurang dari 0. Jadi lama-kelamaan nilai eksponensialnya akan menuju ke 0.
Nah, jadi kalau over damping langsung ke 0, kalau critical damping agak pelan dia menuju ke 0, kalau ini sebutannya apa? Under damping dia osilasi tapi dia lama-lama juga ke 0 kok, tapi dia osilasi gitu ya. Ini kayak mendekat menjauh, lama-lama menuju itu juga, itu namanya jodoh gitu ya. Oke, nah ini jadi salah satu penerapan. Kalau saya tahu sistem pegasnya 90 kg, berat masanya 98 Newton, saya bisa mensimulasikan hasilnya seperti ini ya. Nah ini. Jadi yang biru itu overdamping, yang merah itu critical damping, yang hijau ini underdamping. Ya, jadi terlihat ya, underdamping dia osilasi dulu walaupun sama-sama menuju ke 0 juga. Begitu juga yang sebelah kanan. Ini sama saja yang sebelah kanan. Bedanya yang kiri dan kanan itu beda di posisi awal dan tidak ada kecepatan awal. Oke, jadi yang kiri itu tidak ada kecepatan awal, sedangkan yang kanan ini kayaknya diberikan kecepatan awal deh. Jadinya beda sedikit ya di bagian simulasinya. Gitu. Oke. Nah, ini kalau yang ini dengan gaya luar. Jadi kalau ada gaya luar, dia bukan jadi berbentuk persamaan diferensial biasa homogen, tapi jadi non homogen. Non homogennya adalah RT gitu. RT ini kita sebut sebagai inputnya aksi yang kita berikan. Jadi kalau di fisika kalian pernah dengan hukum aksi reaksi, nah gaya aksinya itu kita tuliskan sebagai RT di sini. Bukan RT RW ya, fungsi R yang merupakan fungsi terhadap T. Kita sebut RT ini driving force yang membuat adanya suatu pergerakan tadi yang memaksa gaya luar gitu ya. Nah, misalkan kita berikan gaya luar itu sifatnya periodik. Jadi kalau kita ngobrolin mesin yang besar gitu ya, mesin yang besar itu kan berarti inputnya itu tidak mungkin sekali terus ditinggal. Dia biasanya ada periode dikasih biar tetap jalan gitu ya. Ada driving force-nya. Misalkan periodiknya berbentuk F0 cos omega T. Ya, jadi ada nilai awal gitu ya. Cos. Kalau sin kan berarti ketika T sama dengan 0, 0. Kalau ini enggak, T sama dengan 0 dia nilainya F0 gitu ya. Maka modelnya jadi begini. Nah, ini juga bentuknya adalah PDB order 2 non homogen toh, non homogen fungsi terhadap T. Kalian bisa ini menyelesaikan gitu kan. Berarti solusi non homogen adalah penjumlahan solusi homogen dengan solusi partikularnya gitu kan. Nah, berarti bagaimana cara cari solusi partikularnya? Kita misalkan karena bentuk suku non homogen adalah cos, maka pemisalannya pakai apa ini? Metode koefisien tak tentu ya. Nah, nyambung ya. Jadi sebelum UTS jangan dilupakan itu materinya nyambung, nanti kalian pakai lagi nanti setelah UTS. Oke, jadi saya misalkan bahwa YP-nya cos sin gitu ya, penjumlahan fungsi cos dan sin, Y aksennya tahu, Y double aksennya saya bisa dapat. Substitusikan ke persamaan diferensial biasanya, saya bisa dapat YP-nya bentuknya ini. Dimana A-nya bergantung dengan F0, bergantung dengan K, bergantung dengan M, bergantung dengan omega. B-nya juga begitu. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat solusi partikular dengan solusi osilasi bebas itu ada kaitannya ya. Jadi kalau kita tahu tadi di osilasi bebas atau osilasi sederhana tadi, itu kita dapatkan omega 0 kan, berkaitan dengan frekuensi natural tadi ya, omega 0. Kalau dengan regaman kita tahu partikularnya ini. Nah, kita bisa kaitkan sebetulnya. Kita bisa kaitkan si A, koefisien A sama B-nya dalam bentuk omega 0. Ya. Kalau yang di sini nih belum dalam omega 0 ya, masih dalam omega. Kalau yang di sini saya bisa tuliskan dia dalam omega 0. Jadi kaitkan aja sebetulnya. Ya. Jadi solusi homogennya bergantung dari akar karakteristiknya, bergantung dari nilai C kuadrat min 4MK-nya, apakah positif sama dengan 0 atau kurang dari 0. Sehingga solusinya akan berbentuk solusi homogen ditambah solusi partikular tadi, gitu kan.
Nah, ini kita bisa main-mainkan sebetulnya. Kalau misalkan tanpa redaman tapi dengan gaya luar gimana? Oh, tanpa redaman berarti C-nya 0 ya. C-nya 0 tapi ada RT-nya tadi. RT-nya adalah F0 cos omega T. Jadinya solusinya gimana? Nah, ini kita bisa main-mainkan sebetulnya. Bisa main-mainkan. Ini saya harap kalian bisa memahami ya, memahami step by step yang saya tuliskan di sini. Kemudian ada yang namanya resonansi. Nah, resonansi ini resonansi ini hal yang menarik ya. Resonansi ini adalah ketika frekuensi bendanya itu sama dengan frekuensi gaya luarnya, yang terjadi adalah frekuensinya jadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Dan ini jadi bahaya ya. Jadi bukan hal yang menarik tetapi hal yang membahayakan. Contohnya misalkan kita punya jembatan. Jembatan dia punya getaran sendiri, dia punya frekuensinya sendiri gitu ya. Ketika ada yang lewat dia punya frekuensi bergetar sendiri. Ketika misalkan habis ada yang lewat, si jembatan ini bergetar, kemudian dilewati oleh barisan tentara, katakan barisan tentara yang gerak jalan gitu ya, ada hentakan gitu ya, sehingga menimbulkan gaya luar bagi jembatan ini. Ketika frekuensi dari jembatan itu sama dengan frekuensi dari langkah barisan dari tentara, itu menjadi bahaya karena frekuensinya jadi 2 kali lipat. Kalau material dari jembatan itu tidak bisa mengakomodir frekuensinya, maka yang terjadi jembatan itu akan roboh. Nah, ini jadi bahaya ya, jadi bahaya. Jadi resonansi ini memang jarang terjadi, tetapi ketika terjadi itu bahaya sekali. Jadi frekuensi benda sama dengan frekuensi gaya luar. Ini yang kita mau hindari. Jadi matematik itu bisa melihat itu ya. Kita gunakan untuk melihat itu. Melihat kemungkinan the worst case yang bisa terjadi. Dan kita bisa antisipasi biar itu tidak terjadi. Bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi ketika frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi dari benda itu sendiri, kita sebut sebagai resonansi. Ya. Ketika resonansi terjadi, PDH mungkin menjadi gitu. Ya. Ini bisa kalian pahami sendiri lah. Nah, ini adalah osilasi teredam. Ya, sebetulnya ya osilasi yang teredam gitu aja ya. Nah, ini latihan soal bisa dicoba. Oke, sebelum saya ke fenomena yang terakhir yaitu fenomena arus listrik, saya rasa untuk osilasi untuk sistem massa pegas sudah cukup lengkap ya dan komprehensif. Mungkin bisa kalian rangkum ya untuk yang massa pegas. Jadi kalau dirangkum saya rasa akan lebih ingat. Dirangkum, ditulis gitu ya di kertas, jadi jangan hanya mendengarkan video saya. Nanti hasil rangkumannya bisa diupload gitu ya di e-learning. Jadi saya tahu kalian betul-betul mempelajari. Oh, pernah menulis itu akan ingat kok ketika menulis. Akan ingat apa yang ditulis. Walaupun mungkin bisa ingatan jangka pendek atau belum tentu jangka panjang sih, bisa jadi jangka pendek, tapi setidaknya jadi lebih ingat gitu ya. Oke, untuk sirkuit elektrik kita lanjutkan di video pembelajaran ketiga ya.